Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam. Berkat karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka menuntut ilmu atau tolibun ilmi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa risalah Allah yang paling sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama Islam adalah obor yang menerangi hati setiap umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan padang kehidupan yang terang benderang. Ia akan merasa aman, merasa tentram, terhindar dari rasa was-was dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkan menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan berbekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang ia ikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang beriman bukan hanya dituntut untuk mengerjakan amal soleh semata seperti sholat, puasa, berdoa, berzakat, dan lain-lain, tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, selain seseorang dituntut untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga harus memperhatikan apakah kemungkaran terjadi di lingkungan sekitar rumah tinggalnya. Inilah konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntut untuk melakukan ibadah pribadi kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Dalam kaidah syariat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang berbahagia, amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita melakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalnya saja, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita juga harus melarangnya melakukan perbuatan judi, melakukan perbuatan mencuri, berkata bohong, dan lain sebagainya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar mutlak untuk dijalankan. Bila seseorang di sekitar kita berbuat kemungkaran atau tidak mau berbuat kebaikan, sedangkan kita mengetahuinya, maka kita wajib memberitahunya. Karena bila tidak, kita akan menerima akibatnya. Kita akan ikut terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sendiri rajin beribadah. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran surat An-Anfal ayat 25, yang artinya,
dan peliharalah dirimu daripada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita juga akan terkena azab Allah bila kita diamkan saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun, sebaliknya Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Berkaitan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasul-Nya telah memberikan tuntunan kepada kita sebagaimana yang Ia perintahkan melalui firman-Nya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu sebagai berikut. 1. Dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya, hikmah pada ayat ini sebagaimana perkataan atau tafsir adalah dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melakukan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai dengan syariat oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah itu harus disampaikan dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah adalah perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidaknya dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut, dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui dan tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita menjalankan ajaran agama Islam ini. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang artinya, "Maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut." Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, selanjutnya adalah berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran firman-Nya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dalam kultum singkat ini. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tanpa takut celaka atau dizalimi. Ini adalah bagian dari jihad kita, menegakkan agama Allah. Siapa yang gugur dalam membela agama Allah, maka ia mati syahid. Dan siapa yang mati syahid, maka Allah akan menjamin baginya masuk ke dalam surganya.
Lebih kurang demikian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkenan menolong kita semua dalam berdakwah. Allahumma fiq illahi wa illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.